Mari kita akan membuka dalam Alkitab kita, kitab Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu, saudara sekalian membaca ayat yang benar. Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil dan saya membaca ayat yang benar. Setelah hitungan yang ketiga, mari kita baca. 1, 2, 3. Untuk memiliki tujuan menurut lagu kitab Mazmur. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah meletakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengenalnya? Apakah anak manusia sehingga engkau menjaganya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas kuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, Burung-burung di darat dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi terus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam masa pandemi ini ada beberapa orang yang tidak percaya adanya corona. Ada beberapa orang yang mereka merasa corona itu tidak ada. Dengan berbagai macam alasan mereka, pokoknya corona itu tidak ada. Tapi saya pribadi, saya jadi merasa yakin bahwa corona itu ada, karena saya mengalami itu. Kalau corona nggak ada, saya mungkin nggak kemarin nggak kena corona. Saya yakin betul bahwa corona itu ada. Walaupun saya kemarin seandainya tidak mengalaminya pun juga saya percaya bahwa corona itu ada, karena buktinya rumah sakit penuh, buktinya banyak yang meninggal itu ya. Itu kan jadi bukti bahwa corona itu ada. Dengan adanya corona ini juga membuat kehidupan ini menjadi berubah drastis gitu ya. Tidak tadinya kalau ketemu salaman kita nggak salaman, ya. Yang kakinya wajahnya kelihatan semua sekarang jadi hanya separuh. Kalau itu dari kacamata itu hampir tidak kelihatan saja. Oh ya, itu perubahan itu terjadi. Corona itu benar-benar ada. Tapi ya masih ada yang tidak percaya. Mungkin nanti dia akan mengalami sendiri supaya dia jadi percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar. Kalau tadi ada orang yang tidak percaya corona dan ada juga yang percaya corona. Pagi ini kita akan melihat ada orang yang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada.
ada orang yang percaya sampai sekarang ini bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi ada juga orang yang percaya Tuhan ada, tetapi hidupnya, perilakunya itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada yang dia yakini. Ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Wajar saja perilakunya itu yang tidak ada Tuhan. Jadi hidupnya semua sendiri, tidak punya agama, hidupnya semua sendiri ya seperti itu. Wajar. Tapi juga ada orang yang percaya Tuhan ada, tetapi hidupnya, perilakunya itu tidak mencerminkan keyakinannya, kepercayaannya bahwa Tuhan itu ada. Jadi sama enggak? Sama enggak dengan orang yang ateis, sama enggak dengan orang teis gitu? Sini nggak percaya Tuhan, tidak ada Tuhan. Ini ada Tuhan. Tuhan itu ada, tetapi hidupnya itu ngawur ini. Kalau itu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pergumulan, itu menjadi satu peperangan kita. Orang-orang Kristen saya kira semuanya mengakui Tuhan itu ada, tetapi juga masih di dalam peperangan, masih di dalam pergumulan. Supaya hidupku ini mencerminkan bahwa apa yang ku yakini Tuhan itu ada. Nah, hidupku semestinya ya sesuai dengan apa yang aku yakini Tuhan ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau religius sama spiritual itu berbeda. Kalau orang religius itu mengaku bahwa Tuhan ada. Jadi ini tadi ateis, ini orang religius, orang beragama itu mengakui adanya Tuhan. Tetapi orang yang istilahnya spiritual, orang yang lebih baik daripada agama, orang yang lebih rohani, itu mengakui Tuhan ada, tetapi juga mengakui Tuhan hadir. Itu bedanya. Jadi kalau seseorang mengaku aku beragama, lalu kemudian aku percaya Tuhan ada, tapi orang yang lebih baik lagi, kualitasnya bukan sekedar agama, dia akan percaya Tuhan ada, sekaligus Tuhan itu hadir. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu sebenarnya orang yang istilahnya mengaku percaya Tuhan itu ada, Allah itu ada, lalu kemudian dia mengakui juga bahwa Allah itu hadir dalam hidup ini, dalam dunia ini, dalam hidupnya. Itu adalah orang-orang yang mulia sebenarnya. Orang-orang yang mulia. Tadi waktu baru masuk Pak Nanang tidur ke depan, aku bukan orang terhormat yang begitu bergurau ya. Kalau sebenarnya menurut Alkitab, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, lalu kemudian orang yang percaya bahwa Tuhan itu hadir dalam hidupnya, dalam dunia ini, itu adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia. Oleh sebab itu mari kita akan melihat ciri-ciri orang yang mulia. Jadi orang yang mulia itu bukan karena pejabat, mulia itu bukan karena orang kaya, mulia itu bukan karena orang yang sukses berhasil, tetapi orang yang mulia itu
ciri-cirinya sebagai berikut. Mari kita melihat. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mulia. Orang yang mulia itu ciri-cirinya adalah yang pertama, memuliakan nama Tuhan. Ayat 2 dan itu ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Lalu ayat 10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ini sampai 2 kali pembuka dan penutup dalam pasal ini. Jadi orang yang mulia, orang yang dikatakan terhormat itu adalah cirinya itu memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Seperti dalam ayat 2, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak Ibu, saya membayangkan pemazmur di sini dalam mengatakan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu ini. Ini saya rasa diungkapkan secara khusus karena ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, ungkapan ini adalah ungkapan memuliakan nama Tuhan yang ia percayai bahwa Tuhan itu ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mulai kapan orang yang mulia itu memuliakan nama Tuhan? Ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Jadi supaya memuji dan memuliakan nama Tuhan yang diyakini itu adalah sejak kecil. Sejak kecil, kalau orang Yahudi itu mulai diajari Taurat itu, mulai diajari kebenaran firman Allah itu mulai umur 2 tahun. Tetapi orang Yahudi itu mulai disunat itu umur 8 hari. Jadi umur 8 hari itu sudah mulai semacam melakukan hukum-hukum Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu sesungguhnya dimulai sejak kecil. Dimulai sejak kecil. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang percaya Yesus itu sudah besar ya, yaitu diteruskan. Ya. Tetapi untuk anak-anak kita selanjutnya itu anak-anak itu mulai memuji Tuhan, memuliakan namanya. Itu mulai sejak kecil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ciri yang pertama bahwa orang yang mulia itu memuliakan nama Tuhan. Caranya memuliakan nama Tuhan itu berbagai macam cara, yaitu dengan memuji Tuhan, dengan ibadah bersama, dengan menyanyikan mazmur, menyanyikan kidung, lagu-lagu rohani kepada Allah. Sambil masak juga boleh, nanti masakannya enak ya. Sambil mencuci, sambil apa, itu memuji Tuhan. Lalu kemudian memuji Tuhan dengan akal budi, itu bisa dengan bahasa yang dikenal, bahasa yang kita kenal, bahasa Banyumas, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa roh juga boleh kalau Bapak Ibu diberi oleh Tuhan. Juga dengan tepuk tangan. Juga dengan menari, itu bisa. Toronto Blessing bisa enggak ya? Ketawa
dalam roh itu, ketawa dalam roh. Gak tahu ini, tapi ini kontroversi. Terlalu blessing ini tertawa dalam roh. Lalu kita juga atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kita ceritakan. Nah, ini kesaksian. Melalui kesaksian kita itu memuliakan nama Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita ceritakan. Apa yang ada pada hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, kita ceritakan kepada orang lain. Itu memuliakan Tuhan. Hidup kita itu dijalankan demi memuliakan nama Tuhan. Pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, itu dijalankan demi hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu termasuk memuliakan namanya sebagai orang-orang yang berharga, yang terhormat, yang mulia di hadapan Tuhan. Lalu dalam Filipi pasal 4 ayat 8, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang sedap didengar, katakanlah. Jadi dengan perkataan-perkataan yang sedap didengar, dengan mengagumi ciptaan Tuhan dalam semesta ini, dengan berhimpun seperti ini, berdoa, dan juga meminum anggur dan makan roti perjamuannya. Ini juga memuliakan nama Tuhan. Karena kita sudah yakin, sudah percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, yang kita yakini. Jadi mari kita sungguh-sungguh gunakan kesempatan ini. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang mulia, orang yang terhormat. Oleh sebab itu dalam ayat yang ke-5 dikatakan di situ, apakah manusia sehingga mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Tuhan mengingat, Tuhan mengindahkan. Artinya manusia itu orang yang mulia, itu ciptaannya itu adalah menjadi tujuan khusus dan tujuan yang perhatian khusus dan diperkenankan oleh Tuhan. Begitu luar biasa. Ayat 6 itu dikatakan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ini adalah sebagai manusia yang mulia, ciptaan Allah, dalam arti ciptaan baru, gitu ya. Ciptaan baru itu sungguh-sungguh ada maksud yang mulia di balik ciptaan baru, kelahiran baru itu. Di mana kita harus menyadari kedudukan kita sebagai orang yang sudah lahir baru, orang yang mulia, orang yang terhormat. Kita harus menyadari status kita, itu status yang terhormat, status yang mulia. Tetapi bukan untuk memuji diri, melainkan ini menjadi kesempatan untuk bersyukur dan memuji Dia karena status dan kedudukan kita sebagai orang yang mulia di hadapan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus